Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, grade 9, kita lanjutkan materi di semester genap ini. Yang pertama itu materinya tentang kesebangunan dan kekongruenan. Di postingan sebelumnya, Miss telah meminta kalian untuk membaca tentang bab tersebut. Kemudian kalian Miss minta menjelaskan apa sih bedanya kesebangunan dan kekongruenan. Oke, jadi kita bahas satu-satu dulu di sini. Yang kita bahas itu kesebangunan dulu, oke? Atau sebangun di sini itu ya. Oke, sebelum Miss jelaskan menggunakan gambar apa sih dua bangun apa sih yang dikatakan sebangun. Di buku kalian bisa lihat di halaman 129 yang di kotak warna biru. Itu kesimpulannya Miss juga sudah tulis di sini. Dua bangun datar dikatakan sebangun itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan senilai. Jadi perbandingan, bukan panjang bangun tersebut ya. Perbandingannya saja harus senilai ya. Yang kedua, kalau sudah memenuhi syarat yang pertama, yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau misalnya nanti ada dua bangun dan diminta bangun tersebut sebangun atau tidak, kalian cek dulu yang awal. Panjang sisi yang bersesuaian itu perbandingannya senilai atau tidak. Ketika dia senilai, dicek lagi. Yang kedua, sudutnya sama besar atau tidak. Tapi kalau misalnya di atas perbandingannya tidak senilai, ya sudah tidak perlu lagi dicari sudutnya. Karena itu pasti tidak sebangun, gitu ya. Oke, di sini yang karena kita bahas kesebangunan dulu, ya, kita bahas kesebangunan dulu. Miss ada satu gambar, ini juga ada di buku, banyak contohnya ya di buku. Oke, Miss punya dua persegi panjang. Yang pertama ini persegi panjang ABCD, yang kedua persegi panjang PQRS. Oke, dengan ukuran yang sudah Miss tuliskan di sini. Oke, jadi panjang sisi yang bersesuaian itu yang seperti apa sih? Yang seletak. Jadi kalau misalnya ditanya tentang kesebangunan, harus dua bangun tersebut sama, maksudnya persegi panjang. Kalau misalnya persegi dibandingkan dengan segitiga itu kan nggak match ya. Jadi kalau di soal itu pasti dua bangun yang sama dengan ukuran yang berbeda. Nah, baru kita lihat perbandingannya senilai atau tidak, ya. Oke, di sini Miss juga sudah menuliskan ya, ada pengukurannya. Nah, yang dikatakan sisi yang bersesuaian itu, kalau misalnya di sini AD, ya, sisi AD berarti yang bersesuaian sisi PS, itu ya. Kalau BC berarti sisi yang bersesuaian QR. Kalau AB berarti BQ. DC berarti SR. Itu yang bersesuaian ya. Oke, di sini Miss cara mencari perbandingan seperti apa sih? Oke, berarti kita bandingkan AB berarti pasangan dengan PQ. Ya, AB PQ. Sama nggak dengan DC? AB ini sama nggak dengan DC? Kalau misalnya DC-nya 5 cm, berarti AB-nya juga 5 cm ya. Sama, kalau SR-nya 10 cm ya berarti PQ-nya juga 10 cm. Kan paham ya yang itu ya. Oke, di sini perbandingan sudah Miss tulis AB banding dengan PQ, AB banding PQ. Atau DC yang ini banding dengan SR. Tinggal kita tulis panjangnya atau ukurannya. Berapa? AB itu 5. Kalau SR itu 10. Atau kita perkecil itu jadi 1/2 ya, sama-sama dibagi 5 kan ya. Oke, sekarang yang kedua, ini kan tadi panjangnya yang kita bandingkan ya. Sekarang lebarnya AD dengan PS, AD banding PS ya, atau BC banding QR, BC banding QR. Oke, kita tulis ukurannya. AD itu 4 per PS-nya 8. Oke, kita kecilkan lagi pecahannya 1/2. Oh, ternyata panjang yang bersesuaian itu senilai. Jadi senilainya itu enggak hanya
ya karena sesuai sisinya ya, ini ada panjang dan lebar ya, berarti panjang dan lebarnya juga harus senilai. Nah, ini syarat yang pertama sudah terpenuhi di kesebangunan. Bagaimana syarat yang kedua? Katanya syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, sudutnya kan ini ya. Ini sudutnya nih, sudut A, sudut B, sudut C ya. Ini membentuk siku-siku tidak? Membentuk siku-siku ya. Dan siku-siku itu berapa? Sudutnya 90 derajat. Jadi nah semuanya sama membentuk siku-siku. Nah, jadi sudutnya di sini Miss tuliskan lagi di sini semua sudut itu kan 90 derajat sama bersesuaian atau senilai, sehingga dua bangun ini persegi panjang dari ABC dan PQRS itu sebangun. Ini tuliskan di sini persegi panjang ABCD dan PQRS itu sebangun. Ya, tahu ya sebangunnya kenapa? Sebangunnya karena dia punya panjang sisi yang bersesuaian, perbandingannya, ini kan perbandingannya senilai, kemudian dengan sudutnya sama besar itu ya. Makanya dia sebangun. Oke, next gambar yang kedua. Kalian juga bisa lihat di buku ya, di halaman 131. Ini Miss ambil contoh gambarnya di 131 ya. Oke. Nah, ini kita tuliskan ada dua jajaran genjang dengan sisi-sisi yang sudah diketahui beberapa ukurannya, kemudian ada salah satu sudutnya. Oke, kita cek yang pertama dulu, panjang sisi yang bersesuaian. Kalau AD dia bersesuaian dengan PS ya, AD. Nah, AD berapa? AD di sini 6. Kita tuliskan 6 per PS-nya 4. Oke, bisa kita kecilkan? Bisa ya, kita kecilkan jadi sama-sama dibagi 2, 6 dibagi 2, 3, 4 dibagi 2 itu ya. Nah, perbandingannya 3/2. Baik, ini kan sisi yang AD ya, yang tingginya. Nah, bagaimana yang panjangnya? Panjang jajaran genjangnya. Kita lihat AB itu bersesuaian dengan PQ. AB per PQ. AB-nya 8, PQ-nya 4. Oke, atau kita kecilkan. Atau 8 dibagi 4 berapa sih? 2 ya, 2/1 ya, itu ya, 2. Oke, perbandingannya senilai tidak? Tidak ya, tidak senilai. Nah, inilah ketika dia tidak senilai, di sini sudah terlihat 3/2 dengan 2/1 atau 2 kan tidak senilai, itu tidak sama kayak yang di atas. Di atas kan 1/2 perbandingannya. Nah, makanya kita simpulkan jajaran genjang ABCD dan PQRS itu tidak sebangun. Kenapa? Karena di syarat pertama dia tidak terpenuhi ya, karena perbandingan sisinya yang bersesuaian itu tidak senilai. Nah, gak perlu lagi kita mencari sudutnya. Di sini kan kebetulan sama ya. Nah, belum tentu sudut yang di D, di C, di B, atau yang di S, di R, di Q itu sama. Jadi karena di sini sudah terlihat kalau tidak sama, berarti dua bangun ini tidak sebangun. Itu ya. Jadi kalau sebangun atau kesebangunan syaratnya ada 2, kalian harus cari perbandingan panjang sisi yang bersesuaian dengan sudutnya harus sama besar. Oke. Baik, tugas untuk hari ini kalian silakan buka buku halaman 134, evaluasi mandiri 1, itu nomor 1. Nomor 1 kalian diminta untuk apakah trapesium 2 trapesium ini sebangun, jelaskan jawaban kalian. Oke, ingat nak,
Ini kan sengaja ya meletakkan trapesiumnya tidak sama letaknya. Ini ada yang tidur, ada yang berdiri. Nah, nanti kalau kalian nulis di buku tulisnya kalian samakan tidak apa-apa. Jadi harus sama, jadi miringnya, jadi kalian bisa tahu ya mana yang panjang sisi yang bersesuaian. Jadi kalian tulis di buku tulis ya, gambarnya ditulis. Kemudian perbandingannya yang pertama ya yang harus kalian cari. Kemudian ketika perbandingannya senilai dilihat sudutnya itu ya. Kemudian yang kedua yang ini soal terbuka. Oke, nah di sini kalian diminta untuk mengecek nih A sampai H ini 2 bangun. Ini dikatakan sebangun atau tidak. Di sini ada beberapa pendapat, 2 pendapat. Nah, kalian teliti lagi, kalian baca lagi, atau kalian bisa menggambarkan ulang. Jadi jawaban mana yang benar dan kemukakan pendapat kalian. Kenapa sih? Misalkan 2 persegi. Ya, kalau persegi kan pasti ya 2 persegi, karena dia persegi itu punya sudutnya juga yang sama besar ya. Nah, ini kalian coba baca, kemudian sebelumnya juga coba dibaca materi-materi dan contoh soalnya. Nah, jadi tugasnya nomor 1 dan 5 ditulis di buku tulis. Ingat ya, ditulis di buku tulis dengan rapi. Ini nomor 1 harus digambar. Nomor 5, kalau kalian mau menggambar gak apa-apa, malah lebih baik ditulis dengan rapi. Oke.